Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yakni melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan Jumat kita kali ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, hari ini masih terasa oleh kita satu bencana yang menyebabkan seluruh dunia mengalami kepanikan dalam menghadapi virus corona atau COVID-19. Hadirin yang berbahagia, ketahuilah kepanikan itu sebenarnya adalah peringatan dan muhasabah bagi kita, evaluasi dan introspeksi bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebelum kepanikan yang sangat dahsyat akan menghancurkan dunia ini. Hadirin yang berbahagia, baru bencana seperti ini kita sudah panik. Belum nanti ketika Allah Subhanahu wa taala saatnya Allah menghancurkan bumi ini dengan datangnya hari kiamat. Mari kita lihat bagaimana perbandingan kepanikan kita saat ini dengan nantinya ketika kita dihadapkan dengan suatu kondisi yang maha dahsyat. Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, ketika gunung-gunung dihancurkan, ketika dunia ini terbelah dan bahkan dilululantakkan, keadaan manusia ketika itu sangat ketakutan sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kedahsyatan yang ketika semuanya akan diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepanikan yang terjadi, maka Allah memulai dengan mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan hanya orang beriman, karena memang yang nantinya akan menyaksikan dahsyatnya kiamat terjadi kebanyakannya adalah orang-orang yang tak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian.
Inna zalzalata sa'ata syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan itu akan terjadi dengan segoncang-goncang dan sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan menyaksikan ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya melupakan begitu saja kepada anaknya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan seorang ibu yang sedang mengandung akan keguguran karena dahsyatnya kejadian ketika itu. Wa taranna sasukara, dan yang lebih dahsyat lagi kata Allah, kalian akan menyaksikan manusia dalam keadaan mabuk, dalam keadaan panik. Sudah tidak bisa lagi melakukan ini dan itu, bingung untuk melakukan apa ini dan itu. Wa taranna sasukara, kalian akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, kata Allah, ketahuilah bahwasanya mereka bukan dalam keadaan sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah sangatlah pedih. Hadirin yang berbahagia, apa yang terjadi saat ini adalah sebenarnya peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, agar mereka lebih meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita jangan terlalaikan, bahkan mungkin dengan kepanikan seperti ini menjadikan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sungguh sangat sedih kita ketika kita dalam keadaan panik, kemudian kita menjauhi Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian nyawa kita ketika itu dicabut oleh malaikat Israel. Apa yang terjadi? Berarti kita termasuk orang yang lalai, dilalaikan dengan kesibukan, dengan ketakutan, dengan kepanikan seperti itu. Maka hadirin yang berbahagia, sebagai orang yang beriman, dalam keadaan seperti ini kita harus hadapi dengan tenang. Karena sesungguhnya kata Ibnu Sina, ketenangan adalah merupakan setengah dari obat. Maka kita hadapi dengan tenang, seraya terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti misalnya ditakdirkan memang kita sampai di situ nyawa kita, setelah kita berusaha menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan jiwa kita dan lain sebagainya, Allah mencabutnya, itu memang mungkin sudah takdir kita. Tapi catatan yang terpenting di situ adalah kita memang sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya ajal. Hadirin yang berbahagia, memang sunnah dalam kehidupan itu adalah agar manusia selalu merasa takut dan was-was. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ini adalah merupakan sunnatullah. Bahkan Allah mengatakan walanabluwannakum, pasti kami akan uji kalian, pasti kami akan coba kalian dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kekurangan dari harta benda, dengan sedikit kekurangan pangan dan lain sebagainya. Tapi kata Allah, ingat wahai manusia, ujian itu tidak seberapa dengan yang nantinya akan kalian rasakan ketika kalian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, inilah kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, bermuhasabah diri. Oh, ternyata dengan hal yang demikian kita sudah sangat panik. Dan kadang mungkin lupa kita untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, yakni mempersiapkan kehidupan setelah di dunia ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, bagi orang yang menghadapinya dengan tenang, kemudian memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mereka akan diberikan
kenyamanan, ketenangan dalam kehidupannya, karena semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam doa yang selalu kita lantunkan, Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik. Ya Allah, sesungguhnya penyakit ini, virus ini salah satu dari tentaramu ya Allah. Tusibu bihi man tasya, akan mengenai siapa yang kau kehendaki. Wa tasrifuhu amman tasya, dan akan terhindarkan bagi siapa yang kau kehendaki. Maka wahai Allah, fasrifhu anna, jauhkan musibah ini, jauhkan virus ini dari kami. Wa an buyutina, dari rumah kami. Wa an mujtama'ina, dari lingkungan kami, dari keluarga kami, dari masyarakat kami, dari negara kami. Itulah doa yang selalu kita lantunkan, karena doa adalah senjata yang ampuh bagi orang yang beriman. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, mari kita isi ketika kita lebih banyak di rumah untuk memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat sunnah di kala malam atau di pagi hari, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merenungkan bagaimana kalau seandainya apa yang tadi kita ceritakan dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2 yang menggambarkan bagaimana nantinya kiamat ketika akan datang menghampiri semua manusia yang ada di dunia ini. Pasti kita akan merenung, oh ternyata saya harus lebih mempersiapkan diri kita agar kita memang benar-benar termasuk hamba Allah yang cerdas yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini memberikan kesadaran bagi kita akan pentingnya kita evaluasi. Jangan kita pernah menyalahkan orang lain, jangan kita pernah menyalahkan siapa dan sesiapa, akan tetapi ini adalah evaluasi bagi kita semua. Hamba Allah, sudah siapkah engkau menghadapi kehidupan yang disebutkan oleh Allah dengan kematian? Hamba Allah, siapkah engkau menghadapi suatu kondisi ketika manusia dalam keadaan panik, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dunia ini? Wahai hamba Allah, sesungguhnya virus yang ada sekarang ini yang menjadi ujian dan cobaan bagi kita semua belum seberapa dengan yang nantinya akan disaksikan oleh semua manusia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan itu semua dari kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.